Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, project owner, project sponsor, serta seluruh stakeholder yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardianur selaku project manager pada project pengembangan aplikasi mobile untuk layanan keuangan BPR Maju Jajah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum bagaimana project ini tuh dikelola dari sisi manajemen projectnya, meliputi tujuan, ruang lingkup, biaya, jadwalnya, serta risiko yang akan kita hadapi pada saat melakukan proyek ini. Nah, proyek ini merupakan proyek pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan layanan transfer dana, pembayaran tagihan, dan manajemen keuangan pribadi berbasis Android dan iOS. Nah, ini juga didukung dengan sistem backend yang berbasis cloud dengan sistem keamanan yang tinggi. Nah, durasi proyek ini selama 6 bulan dengan anggaran sebesar 3 miliar. Oke, yang pertama kita masuk ke ruang lingkupnya. Pengembangan aplikasi front to end untuk Android dan iOS, backend sistem dengan server cloud berbasis AWS, sistem keamanan berbasis inskripsi end-to-end, dan integrasi API untuk layanan pihak ketiga, perbankan, dan juga pembayaran. Dan yang terakhir, uji coba atau testing kepada pelatihan tim operasional. Jadi seluruh tim itu akan ada pelatihannya untuk operasional pada saat uji coba. Nah, yang kedua, project goals. Di project goals ini kita akan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi, dan memberikan pengalaman pengguna yang intuitif. Dan hasilnya, aplikasi ini siap digunakan di Play Store dan juga App Store, dan dokumentasi teknis dan panduan pengguna agar memudahkan pengguna saat menggunakan aplikasi ini, dan juga tentu sertifikasi keamanan aplikasi. Dan kriteria yang dapat diterima, tentu aplikasi selesai tepat waktu dan juga sesuai dengan anggaran yang udah disetujui pada kedua pihak, dan juga tidak ada celah keamanan yang signifikan. Dan yang terakhir, pengguna memberikan rating minimal 4 atau 5 di toko App Store maupun Play Store. Nah, di sini juga saya mau menegaskan, untuk menjaga proyek ini tetap terkendali pada saat kita melakukan proyek, diharapkan pada saat ingin merubah suatu planning yang udah kita plan di awal, untuk merubahnya kita membutuhkan change request formulir untuk melakukan suatu perubahan yang udah disetujui dengan project owner dan juga project sponsor. Jadi pada saat kita melakukan project ini, kita tidak boleh merubah dengan satu pihak. Jadi harus dua pihak setuju, baru kita akan merubah yang udah kita planning ya. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami sebagai business analysis yang akan menjelaskan analisis kebutuhan proyek ini, dan juga kemudian akan dilanjutkan UI UX serta mobile application developer dan juga backend software security engineer. Oke, sehabis itu presentasi akan ditutup kembali oleh saya selaku project manager. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja bisnis analisis menjelaskan lebih detail tentang gimana sih bisnis analisisnya ini. Oke, saya persiapkan untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Project Owner, Project Sponsor, serta seluruh stakeholder. Oke, baik. Perkenalkan, saya Sri Put Maharani selaku bisnis analis pada proyek pengembangan aplikasi mobile untuk layanan keuangan BPR Maju Jajah. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hasil analis kebutuhan bisnis, ruang lingkup fungsional aplikasi, serta kriteria penerimaan proyek. Oke, mungkin saya mulai dari analisis kebutuhan bisnis. Nah, dari analisis kebutuhan bisnis, BPR Maju Jajah mempunyai kebutuhan utama yang meningkatkan layanan keuangan yang mudah untuk diakses, efisien, dan aman bagi para nasabahnya. Untuk saat ini, masih banyak sekali proses layanan keuangan bergantung pada interaksi langsung di kantor
cabangnya, sehingga aplikasi mobile ini tuh diharapkan sekali mampu menjadi solusi digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh para nasabahnya. Nah, berikutnya itu ada kebutuhan para pengguna. Dari nasabah sendiri membutuhkan kemudahan melakukan transfer dana, kemudahan pembayaran tagihan, fitur manajemen keuangan pribadi, aplikasi yang mudah digunakan dan memiliki tampilan yang intuitif, serta keamanan data dan transaksi yang terjamin. Oke, berikutnya ruang lingkup fungsional aplikasi. Itu tuh mencakup manajemen akun pengguna, transaksi keuangan melalui aplikasi mobile, transaksi dengan sistem back-end dan API pihak ketiga. Nah, notifikasi transaksi dan status pembayaran fitur itu tuh mendukung tujuan utama proyek, meningkatkan kualitas layanannya. Nah, yang terakhir ini kriteria penerimaan proyek. Nah, saya sendiri selaku bisnis analis menetapkan beberapa kriteria. Saya menetapkan 4. Yang pertama adalah aplikasi berfungsi sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Tidak ditemukan celah keamanan yang signifikan. Dan yang ketiga, proyek selesai sesuai jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, aplikasi mendapatkan rating minimal 4 sampai 5 di App Store dan Play Store. Nah, beberapa kriteria yang saya sebutkan itu menjadi acuan dalam proses pengajuan dan evaluasi akhir proyek. Nah, dapat saya simpulkan, dengan adanya analisis kebutuhan bisnis dan pengguna yang jelas, diharapkan aplikasi mobile ini dapat memberikan solusi yang tepat, efektif, dan bernilai bagi BPR Maju Jajah serta para nasabahnya. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, mungkin rekan saya akan menjelaskan aspek desain dan pengalaman pengguna dari aplikasi ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Raden Rehan, selaku UI UX designer pada proyek pengembangan aplikasi mobile untuk layanan keuangan BPR Maju Jajah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis dan kenyamanan pengguna. Oke, nah ada 4 peran UI UX dalam pengembangan aplikasi kita. Yang pertama ada aplikasi mudah digunakan. Yang kedua ada tampilan menarik dan konsisten. Yang ketiga ada pengalaman pengguna nyaman dan aman. Yang keempat ada penghubung antara bisnis analis dan developer. Tahapan desain UI UX saya mempunyai 4. Yang pertama ada user flow analysis. Maksudnya ya itu dapat digunakan untuk memahami pemetaan alur penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir. Yang kedua ada wireframe. Wireframe ini berfungsi sebagai kerangka awal tata letak halaman sebelum dibuatnya desain visual. Yang ketiga ada prototype. Prototype digunakan untuk mensimulasikan interaksi pengguna dengan aplikasi secara nyata atau real. Yang keempat ada usability review. Usability review ini dilakukan untuk memastikan agar desain ini dapat mudah dipahami dan tidak membingungkan oleh para pengguna. Nah, tahapan awal desain ada 2. Yang pertama ada user flow atau memahami alur penggunaan aplikasi. Nah, ini dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah pengguna dalam menggunakan fitur utama aplikasi. Yang kedua ada wireframe atau gambaran awal struktur tampilan. Digunakan untuk memastikan penempatan elemen dan navigasi ini sudah sesuai sebelum desain final nanti. Selanjutnya ada validasi desain ya, ada 3. Prototype, usability review, dan penyesuaian desain. Untuk prototype, yaitu simulasi interaksi oleh pengguna. Ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pengalaman pengguna sebelum aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut. Untuk usability review, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesulitan yang mungkin akan dialami oleh para pengguna. Yang ketiga ada penyesuaian desain.
Desain disesuaikan dengan regulasi dan praktik keamanan sesuai dengan aplikasi perbankan yang akan kita kembangkan. Selanjutnya ya, next. Selanjutnya adalah prinsip. Ada 4 prinsip ya di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah simplicity. Simplicity ini adalah tampilan yang dibuat sesederhana mungkin agar para pengguna ini tidak merasa bingung ya. Yang kedua ada konsistensi. Desain yang konsisten memudahkan para pengguna ini untuk beradaptasi dengan aplikasi. Jadi mungkin kan banyak para pengguna yang mungkin ada yang sudah tua atau masih anak-anak, jadi bisa semua dipakai. Yang ketiga ada accessibility. Nah, accessibility ini aplikasi yang kita rancang aksesnya universal untuk tadi yang saya bilang untuk misalnya orang tua, bapak ibu atau masih yang muda, anak muda juga bisa untuk digunakan. Yang keempat ada security awareness. Desain mendukung rasa aman pengguna saat mengakses dan berinteraksi. Oke, selanjutnya ada kontribusi UI UX dalam pengembangan aplikasi kita. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua ada mengurangi kesalahan pengguna. Dan terakhir ada mempercepat proses pengembangan. Kesimpulannya, desain UI UX ini berorientasi pada pengguna. Maksudnya itu pengguna ini menjadi pusat utama dalam setiap desain kita agar pengguna ini kayak, ini desainnya bagus, simple, sederhana. Kemudian ada mendukung layanan keuangan digital. UI UX ini dapat membantu menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan juga nyaman bagi pengguna-pengguna kita. Yang terakhir ada faktor penting keberhasilan aplikasi ya. UI UX ini sangat berkontribusi besar terhadap kualitas dan penerimaan aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk UI UX designer. Selanjutnya rekan kami akan menjelaskan proses apa, Masnya? Mobile application. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ferdi Mahardika Christian Pasorong dan saya bekerja di sini sebagai mobile application developer. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa saja secara singkat ya, apa saja tugas dan tanggung jawab saya sebagai mobile application developer. Nah, tugas yang pertama bisa dilihat di slide ini yaitu implementasi desain UI dan UX yang telah dibuat oleh Mas Raden tadi ke dalam aplikasi yang kita kembangkan nanti. Nah, kemudian yaitu pengembangan fitur layanan keuangan seperti misalnya transfer dana atau pengisian saldo lah dari aplikasi mobile ini ke akun rekening kita sendiri. Nah, yaitu berikutnya mengembangkan environment aplikasi untuk pengembangan Android dan iOS. Jadi kita sebagai mobile app developer ini kita membuat agar aplikasi ini dapat digunakan di kedua operating system yaitu Android dan juga iOS. Jadi yang berikutnya adalah integrasi aplikasi dengan API backend. Jadi kita ini di sini untuk mengintegrasikan semua aplikasi backend yang telah kita buat ke dalam sistem aplikasi yang kita kembangkan ini. Berikutnya ada juga itu menjaga performa dan stabilitas aplikasi. Jadi kita juga menjaga aplikasi yang kita buat ini agar tetap stabil dan tidak adanya kekurangan dalam penggunaan di saat penggunaan aplikasi kita ini oleh para customer. Nah, berikutnya juga ada mengembangkan fitur utama dalam aplikasi. Jadi misalnya fitur home atau misalnya fitur login itu juga termasuk ke dalam kita yang mengembangkan di dalam aplikasi ini. Nah, yang terakhir itu adalah pengujian fungsional dan optimasi aplikasi. Yaitu kita akan melakukan beberapa kali pengujian dan optimisasi aplikasi agar aplikasi ini dapat berjalan lancar di semua seri device. Misalnya ada yang device-nya sudah tua atau
device-nya masih baru itu semuanya rata. Jadi tidak ada yang bekerja di satu arah saja dan semuanya bisa berjalan lancar. Nah, teknologi yang kita gunakan dalam pengembangan aplikasi ini ada 3, yaitu framework Android dan iOS yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi di Android dan iOS. Kemudian ada tools pengujian aplikasi, yaitu tools yang kita gunakan untuk menguji aplikasi ini. Dan terakhir adalah REST API atau integrasi dengan backend lah bisa disebutnya. Tools buat mengintegrasi aplikasi dengan sistem backend. Nah, yang terakhir adalah fase terakhir, yaitu kita melakukan beberapa testing untuk bisa dibilang agar aplikasi ini pas sampai di tangan konsumen itu tidak terjadi kesalahan apapun dan konsumen yang menerima ini sudah merasa kalau aplikasi ini sudah bagus dan tidak ada kekurangan sama sekali. Yang berikutnya juga ada optimasi performa aplikasi. Jadi seperti yang tadi dibilang, kita juga mengoptimisasi aplikasi agar berjalan lancar di semua perangkat mobile yang tersedia. Dan juga ini ada berikutnya penyesuaian standar keamanan. Jadi karena ini adalah aplikasi bisa dibilang seperti mobile banking, kita akan mengedepankan keamanan ya, karena ini banyak informasi sensitif dan juga saldo dana kan di aplikasi ini. Jadi kita akan melakukan testing di akhir untuk keamanan yang telah diterapkan di security ini, di aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah kita juga mengimplementasikan yaitu pas saat deliverables sudah bisa tersedia di aplikasi Play Store dan juga App Store. Oke, baiklah sepertinya itu saja dari saya. Berikutnya akan saya serahkan kepada backend security untuk menjelaskan apa itu backend. Baik, terima kasih Mas Ferdi atas penjelasannya. Dan perkenalkan dulu, nama saya Onel Kair Lauren. Dan di sini saya sebagai backend and security, bagian backend and security. Baik, sebelum lanjut, saya ingin membahas sedikit apa yang akan saya bahas untuk sesi saya ini. Yang akan saya bahas adalah arsitektur backend, pengelolaan data, serta sistem keamanan yang akan digunakan dalam proyek pengembangan aplikasi BPR Madjo Jaya ini. Selanjutnya, ya di sini kita mulai dari peran backend dan security engineer dulu ya. Yang pertama adalah mengembangkan aplikasi backend dengan sistem berbasis cloud. Dan yang kedua, mengelola database dan API. Yang ketiga, menjamin keamanan data dan transaksi. Dan yang terakhir, mendukung integrasi dengan aplikasi mobile. Sebagai backend and security engineer, saya bertanggung jawab untuk memastikan sistem aplikasi ini berjalan stabil, aman, dan mampu menangani transaksi keuangan yang akan banyak nanti. Selanjutnya, arsitektur backend. Di sini ada cloud system, server terpusat, terintegrasi dengan aplikasi mobile, dan mendukung skalabilitas sistem. Yap, backend pada proyek ini dibangun menggunakan arsitektur yang sudah saya sebutkan ini, agar mudah dikembangkan, fleksibel, dan mampu menangani perubahan-perubahan ke depannya. Contoh, peningkatan jumlah pengguna di masa mendatang, peningkatan jumlah nasabah yang akan datang di masa depan, akan sangat-sangat berpotensi untuk mengganggu sistem jika jumlahnya tiba-tiba akan sangat banyak. Maka dari itu, dengan struktur-struktur yang sudah saya simpulkan ini, diharapkan bahwa sistem ini bisa menjadi mitigasi untuk jumlah nasabah yang akan datang nanti. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Manajemen data and API. Di sini ada 2 poin penting yang saya ingin diskusikan, yaitu pengelolaan data dan integrasi API. Kita mulai dari pengelolaan data tersebut dulu. Pertama, pengelolaan datanya itu ya jelas data pengguna. Yang kedua ada data transaksi keuangan. Yang ketiga adalah riwayat transaksi aplikasi.
Ini adalah data-data yang akan dikelola di aplikasi ini. Dan yang selanjutnya integrasi API. Ini ada dua. API-nya terintegrasi dengan API-nya internal backend dan API-nya dari pihak ketiga. Contohnya dari perbankan dan pembayaran. Baik, selanjutnya keamanan sistem. Yang pertama adalah enkripsi data end-to-end untuk menjaga data. Apabila data ini dicuri, maka sang pencuri atau sang penyusup itu tidak bisa langsung membaca data yang sudah dia curi. Karena datanya berupa number, angka yang acak. Karena udah terenkripsi end-to-end. Selanjutnya ada proteksi akses pengguna. Di sini kita memproteksikan masing-masing akses untuk para pengguna agar meminimalisir celah kesalahan celah pembobolan dari pengguna ke sistem terpusat itu. Selanjutnya adalah validitas dan autentikasi sistem. Nah, dengan validitas dan autentikasi sistem ini, pengguna hanya bisa mengakses jika dia mempunyai PIN emailnya dan biasa menggunakan biometrik dari sidik jari atau verifikasi wajah. Nah, ini yang paling penting di bagian keamanan sistem, karena dengan adanya ini bisa menambah keamanan sistem itu sendiri. Jadi sang nasabah itu hanya bisa mengakses datanya sendiri, dia nggak bisa mengakses data orang lain tanpa diberi PIN atau diberi email dari yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Selanjutnya adalah pengujian keamanan berkala, dan ini sangat penting di bagian keamanan sistem karena tanpa adanya pengujian kita tidak akan tahu bug-bug yang akan datang, yang tiba-tiba datang saat aplikasi ini udah di launching. Seperti itu. Selanjutnya ada manajemen resiko teknis. Di sini ada dua yang saya highlight. Balik lagi ke resiko teknis dan manajemen mitigasi resikonya. Yang pertama adalah gangguan sistem di bagian resiko teknis. Yang kedua serangan keamanan. Dan yang ketiga adalah kehilangan data, sorry. Nah, untuk mitigasinya ya adalah monitoring sistem. Jika sistem itu mengalami gangguan, kita bisa dengan cepat mengambil peran untuk membuat gangguan sistem ini tidak terlalu lama untuk maintenance-nya, untuk perbaikannya. Dan yang kedua ada backup data berkala agar jika terjadi serangan data atau kehilangan data, kita bisa menggunakan backup ini sebagai mitigasinya. Seperti itu. Yang terakhir adalah audit keamanan sebelum dirilis. Ya, ini sudah sangat penting ya, karena tanpa ada audit keamanan, kita bisa saja terjadi miss dalam pengecekan suatu aplikasi atau suatu keamanan aplikasi ini. Selanjutnya, lanjut. Oke, baik. Mungkin hanya sekian dari yang saya jelaskan. Biarlah saya memberikan kesimpulan pada akhir. Ya, dengan backend sistem yang andal dan sistem keamanan yang kuat, aplikasi mobile BPR Madjo Jaya diharapkan mampu memberikan layanan keuangan digital yang aman, stabil, dan terpercaya. Dan itulah sedikit dari saya. Terima kasih. Sisanya saya kembalikan kepada moderator. Oke, setelah rekan-rekan kami menjelaskan masing-masing
tujuannya dan juga masing-masing detail-detailnya. Mulai dari analisis kebutuhan, desain antarmuka, terus juga keamanannya, terus juga pengembangan aplikasi mobilnya seperti apa, telah dirancang dan dikelola secara terstruktur di sini ya. Sebagai project manager, saya memastikan bahwa seluruh aspek proyek yang dikelola berdasarkan project management plan yang udah kami planning di sini telah kami susun sehingga ruang lingkup, jadwal dan biaya serta kualitasnya serta risiko yang dapat dikendalikan dengan baik dengan yang udah kita lakukan ini. Proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi BPR Majo Jaja khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan serta pengalaman pengguna melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan perencanaan yang matang, pembagian peran yang jelas serta koordinasi tim yang baik, kami yakin proyek ini dapat diselesaikan dengan baik juga dan juga memenuhi standar kualitas serta keamanan yang telah ditetapkan. Demikian presentasi proyek dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.